Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, salam udut dan salam ngopi kawan-kawan sekalian. Kembali bersama Om Bob dalam Telusur dan Tutur Sejarah. Kawan-kawan sekalian, Om Bob saat ini masih berada di kota Surakarta. Tepatnya Om Bob berada di depan Sitinggil, Keraton Kasunanan Surakarta di Ningrat. Di kota sebelumnya, mumpung Om Bob berada di Surakarta, Om Bob akan menuturkan beberapa raja yang pernah berkuasa di keraton ini. Kalau konten sebelumnya, Om Bob unggah kemarin adalah Sinuwun Pakubuwono kelima. Saat ini Om Bob akan menuturkan secara singkat tentang sejarah dari Sinuwun Pakubuwono ke-6. Jadi Om Bob tidak akan mengulang-ulang kembali kawan-kawan sekalian. Di dalam sejarah perjalanan Keraton Surakarta Hadiningrat ini banyak sekali, ada 12 raja sampai saat ini, dan masing-masing raja atau Pakubuwono ini memiliki cerita sejarah yang menarik, dan ini menjadi catatan sejarah buat bangsa Indonesia ini, karena salah satu Raja Mataram, Raja Surakarta ini, yaitu Pakubuwono ke-6 ini nanti diangkat menjadi pahlawan nasional karena sepak terjang beliau, perlawanan beliau, dan usaha-usaha beliau untuk melawan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Menarik sekali kawan-kawan sekalian. Baiklah kawan-kawan sekalian, Om Bob akan berturut secara singkat tentang sosok beliau Sinuwun Pakubuwono ke-6 yang merupakan putra laki-laki ke-11 dari Sinuwun Pakubuwono ke-5 dari istri Kanjeng Ratu Ayu Sasrokusumo ya. Baiklah kawan-kawan sekalian, Pakubuwono ke-6 ini lahir di Surakarta pada tanggal 26 April 1807, ya di Surakarta ini. 1807, ayah beliau adalah Sinuwun Pakubuwono ke-5. Beliau putra ke-11, ibu beliau adalah Kanjeng Ratu Ayu Sasrokusumo, dan Raden Ayu Sasrokusumo ini merupakan keturunan dari Patih Mataram pertama, yaitu Ki Juru Mertani. Keturunan, beliau adalah keturunannya. Namun dari mana Om Bob belum tahu, karena apakah ini, kita ketahui bahwa Ki Juru Mertani atau Patih Mandoroko ini kan memiliki putra-putranya adalah dari garis Pangeran Tumenggung Manduronegoro, kemudian Ki Juru Mayem, kemudian Ki Juru Kiting, Ki Juru Mayem itu. Apakah dari garis itu Om Bob belum tahu persis, ya. Atau nanti karena dari Tumenggung Manduronegoro ini nanti lahir Uposonto, Tumenggung Uposonto, yang nanti putri dari Tumenggung Uposonto ini merupakan Kanjeng Ratu Batang, merupakan istri Sultan Agung Hanyakorokusumo. Apakah dari garis itu, Om Bob belum menemukan data faktanya, tapi yang jelas di dalam berbagai literatur disebutkan bahwa Kanjeng Ratu Ayu Sasrokusumo ini merupakan keturunan dari Patih Mataram pertama, yaitu Patih Mandoroko atau Ki Juru Mertani. Itu adalah ibu dari Sinuwun Pakubuwono ke-6. Sinuwun Pakubuwono ke-6 ini nama kecilnya adalah Raden Mas Sapardan ya. Sapardan, beliau lahir tadi tanggal 26 April 1807. Beliau ini nanti jumeneng noto pada tahun 1823. 10 hari setelah ayah beliau, yaitu Sinuwun Pakubuwono ke-5, sedo, beliau jumeneng noto diangkat menjadi Raja Kasunanan Surakarta yang ke-5 dengan gelar Pakubuwono ke-6.
Beliau masih sangat muda ketika Jumeneng-Noto diangkat menjadi raja. Usianya 16 tahun waktu itu. Dan beliau diangkat nanti ini kurang lebih 2 tahun sebelum meletus Perang Jawa. Perang Diponegoro yang berlangsung dari tahun 1825 sampai 1830. Kawan-kawan sekalian, beliau Sinuhun Pakubuwono ke-6 ini diangkat sebagai pahlawan nasional. Korelasinya apa? Ya karena terkait dengan Perang Jawa ini. Beliau hanya sebentar menduduki raja, karena beliau naik tahta tahun 1823, nanti tahun 1830, 7 tahun kemudian beliau ditangkap dan diasingkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda di Ambon. Dan beliau nanti sedo di sana. Bob akan ceritakan kawan-kawan sekalian kenapa beliau diasingkan, dibuang di Ambon. Ini bermula dari sepak terjang beliau, karena beliau ini memang walaupun masih sangat muda, beliau ini terlibat di dalam usaha beliau untuk mendukung perjuangan Pangeran Diponegoro ketika perang ketika perang Jawa meletus. Beliau sebagai seorang raja bersifat dilematis. Satu sisi jiwa beliau adalah jiwa ingin lepas dari pengaruh Belanda dan mendukung perjuangan dari Pangeran Diponegoro, namun beliau terikat dengan perjanjian-perjanjian dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Ya terkait dengan utang piutang, terkait dengan berbagai macam kewajiban-kewajiban dan konsekuensi dari Kasunanan Surakarta terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda. Dan ini merupakan warisan yang turun-temurun. Bob pernah bahas dulu, pasca ini dimulai semenjak Amangkurat kedua. Baiklah kawan-kawan sekalian, keterlibatan beliau dalam Perang Diponegoro ini, beliau ini dikenal dengan Sunan Banguntapan. Banguntapan itu sering bertapa, sering keluar keraton. Lah ini sebetulnya adalah siasat beliau ketika beliau mengadakan pertemuan-pertemuan dengan Diponegoro dan dengan laskar-laskar Diponegoro selama Perang Jawa berlangsung. Beliau naik tahta tahun 2003, 2 tahun kemudian usaha-usaha perang ini sudah dimulai. Dan ini terjadi hubungan yang rahasia di antara beliau secara pribadi dengan perjuangan Pangeran Diponegoro. Beliau berhubungan dengan Pangeran Diponegoro menggunakan berbagai sandi-sandi. Beliau Pakubuwono ke-6 ini karena dilematis beliau menjadi agen ganda. Kadang beliau mengirim pasukan militer Kasunanan Surakarta kepada Belanda untuk berperang, untuk mendukung Belanda memerangi Diponegoro. Namun di sisi lain, beliau mendukung perjuangan Pangeran Diponegoro. Ini hanya siasat kan sekalian. Salah satu siasat itu beliau menggunakan sandi-sandi. Ada beberapa sandi ya. Sandi kalau nggak salah, sandi pertama itu adalah Mimis Kencana. Mimis Kencana itu adalah berpura-pura berperang antara pasukan Diponegoro dengan pasukan Kasunanan Surakarta. Namun ini hanya tipu muslihat. Seolah-olah berperang, namun sebetulnya mereka adalah satu koalisi. Kemudian ada lagi Sandi Condra di Muka. Sandi Condra di Muka ini adalah sandi ketika Sinuhun Pakubuwono ke-6 dengan Diponegoro berbincang-bincang masalah strategi perang. Bagaimanakah strategi perang terhadap menghadapi kolonial Hindia Belanda. Ini strategi ini. Bahkan kawan-kawan sekalian diceritakan dalam berbagai literatur, Belanda pernah memergoi pertemuan antara Pangeran Diponegoro dengan Sinuhun Pakubuwono ke-6 ini di keraton ini. Namun karena strategi yang jitu, seolah mereka bertempur, akhirnya Diponegoro berhasil keluar dari keraton dan ini kecurigaan dari pemerintah Hindia Belanda ini sebetulnya sudah dari awal, namun belum bisa membuktikan kawan-kawan sekalian.
Hingga nanti ketika bulan Maret tahun 1830, ketika Diponegoro sudah ditangkap, ini Belanda, pemerintah kolonial Hindia Belanda mengadakan pembersihan-pembersihan, laskar-laskar pengejaran terhadap laskar-laskar Diponegoro dan pihak-pihak yang mendukung daripada perjuangan panah Diponegoro. Salah satunya kecurigaan pemerintah Hindia Belanda ini adalah kepada Sinuhun Pakubuwono ke-6. Dan langkah pertama yang diambil adalah pembantu-pembantu dekat daripada Sinuhun Pakubuwono ke-6 ditangkapi. Salah satunya adalah Ngabehi Pajangswara. Ngabehi Pajangswara ini merupakan juru tulis surat menyurat dari Sinuhun Pakubuwono ke-6 kepada Laskar Diponegoro perangkap. Karena Ngabehi Pajangswara ini merupakan keluarga dari Yosodipuro. Ngabehi Pajangswara merupakan putra dari Tumenggung Sastronegoro Pujangga Keraton Kasunanan Surakarta. Dan Pajangswara ini merupakan ayah dari Raden Ngabehi Ronggo Warsito III atau Bagus Burhan, Pujangga terakhir Tanah Jawa. Beliau ditangkap, Pajangswara ini bersama saudaranya, beliau disiksa untuk mengakui keterlibatan Pakubuwono ke-6. Namun beliau tidak mengaku sehingga beliau disiksa dan konon ini jenayahnya dibuang di tengah laut, di Batavia sana. Namun jenayahnya ditemukan dan makamnya ada di luar Batang, di Tanjung Priok. Ini, makam beliau ada di sana. Ada yang menyebutkan sebagian mayatnya nggak ditemukan, namun sebagian sumber mengatakan beliau ditemukan mayatnya dan dimakamkan di luar Batang, di Tanjung Priok. Ini, dengan dasar itu kemudian pemerintah kolonial Hindia Belanda mengadu domba. Beliau menangkap Pakubuwono ke-6. Kecurigaan Belanda ini diperkuat karena Sinuhun Pakubuwono ke-6 pasca Perang Jawa ini, beliau tidak mau menyerahkan sebagian wilayah Kasunanan Surakarta kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda. Dan pemerintah kolonial Belanda menangkap Sinuhun Pakubuwono ke-6 dengan alasan karena pengakuan dari Ngabehi Pajangswara yang telah ditangkap dan telah dibunuh oleh Belanda. Sehingga pada tanggal 8 Juni tahun 1830, beliau ditangkap oleh Presiden Yogyakarta. Bob lupa namanya. Dan beliau ditangkap dan diasingkan di Ambon karena dikhawatirkan ada pemberontakan daripada prajurit Kasunanan Surakarta atas ditangkapnya Sinuhun Pakubuwono ke-6 ini. Beliau diasingkan di kota Ambon hingga nanti beliau cukup lama di Ambon karena nanti beliau sedo itu ditangkap tanggal 8 Juni dan dibawa ke Ambon 8 Juli, 1 bulan kemudian. Beliau nanti sedo tahun 1849. 20 tahun lebih berada di Ambon. Beliau nanti dikabarkan oleh pemerintah kolonial di Belanda, beliau sedo karena ketika kecelakaan di laut ketika beliau pesiar di Ambon. Dikabarkan kematian beliau ke Surakarta ini, beliau nanti kawan-kawan sekalian, ketika tahun 1957, jenazah beliau digali kembali dan dipindahkan ke Pajimanan Imogiri tahun 1957. Namun ketika kerangka beliau diangkat oleh Jenderal Jatikusumo, Jenderal Jatikusumo merupakan salah satu putra dari Pakubuwono ke-10. Ini melihat di tengkorak beliau, di tengkorak pelipis beliau ini terdapat luka peluru. Dapat disimpulkan bahwa beliau memang dibunuh oleh Belanda, ditembak kepalanya, dan uji forensik yang dilakukan oleh Jenderal Jatikusumo ini, bekas lubang peluru ini sama persis dengan kaliber milik senjata
Beker ya. Milik zaman Beker itu salah satu senjata di zaman kolonial dulu. Beliau dimakamkan di Imogiri. Ini. Dan beliau ini nanti diangkat menjadi pahlawan nasional karena perjuangan beliau mendukung Pangeran Diponegoro. Bagian beliau. Beliau sedo 42 tahun Yosuanya, masih muda. Karena dibuangnya Sinuwun Pakubuwono ke Ambon, Pakubuwono ke-6 ke Ambon ini, maka tapuk pemerintahan kekuasaan Keraton Kasunanan Karta digantikan oleh paman beliau. Karena putra beliau masih kecil-kecil. Beliau naik tahta itu usia 16 tahun, tahun 1623. 16 ditambah 23, kemudian ditambah sampai 7 tahun kemudian, berarti usia 23 tahun. Usia 23 tahun beliau dibuang ke Ambon. 7 tahun setelah beliau jumeneng noto. Putranya masih kecil-kecil, karena putranya masih kecil-kecil, maka beliau digantikan oleh pamannya, yaitu kakak dari Sinuwun Pakubuwono kelima, yaitu Raden Mas Maliki Solihin. Maliki Solihin. Jadi nanti beliau digantikan tidak oleh putranya tapi oleh pamannya. Dan nanti pamannya ini Pakubuwono ke-7 pengganti beliau nanti juga digantikan oleh kakaknya beliau lagi, yaitu Pakubuwono ke-8. Nah baru nanti di zaman Pakubuwono ke-9, putra Pakubuwono ke-6, ini nanti akan menggantikan menjadi raja dengan gelar Sinuwun Pakubuwono ke-9. Kawan-kawan sekalian, dengan ditangkapnya isu ini nanti, penangkapan Pakubuwono ke-6 ini nanti oleh pemerintah kolonial Belanda juga dijadikan bahan mengadu domba lagi di era Sinuwun Pakubuwono ke-9. Apa itu? Ketika Sinuwun Pakubuwono ke-9 menjadi raja, putra Pakubuwono ke-6 ini, pujaga keraton itu dijabat oleh Raden Ngabei Ronggowarsito yang terkenal juga anti Belanda. Ini, oleh Belanda, ini nanti dibakar isu itu. Dengan ditangkapnya Sinuwun Pakubuwono ke-6 dibuang ke Ambon, ini gara-gara ayah dari Ronggowarsito, siapa itu, yaitu Ngabei Pajangswara. Dan itu kemakan oleh Sinuwun Pakubuwono ke-9, sehingga menjadikan hubungan antara Sinuwun Pakubuwono ke-9 dengan pujangga keraton, yaitu Raden Ngabei Ronggowarsito, menjadi retak. Dan inilah sampai nanti, dan ini pernah Om Bob bahas di dalam konten Ronggowarsito. Nanti Om Bob akan cantumkan lain deskripsi, tapi tidak di sini, nanti di Pakubuwono ke-9 saja, ya kawan-kawan sekalian. Ya. Inilah penangkapan Pakubuwono ke-6 ini, dibuangnya kemana ini tidak bisa lepas dari adu domba pemerintah kolonial Belanda, dan ini nanti berdampak beberapa tahun kemudian. Burung ini selalu menemani Om Bob. Anak-anak burung penat kawan-kawan sekalian. Ini kawan-kawan sekalian, hati menyisakan luka, dan inilah salah satu politik Belanda itu adalah mengadu domba antar Wangsa Mataram. Tidak hanya di Keraton Kasunanan Surakarta ini, tapi di Yogyakarta juga diadu domba terus. Ini salah satu daripada politik Dwidi et Impera, memecah belah daripada Trah Wangsa Mataram, yang membuat Trah Mataram tidak semakin kuat, tapi semakin terpecah-pecah dengan iming-iming kedudukan, harta. Itulah kawan-kawan sekalian sekelumit tentang sejarah Sinuwun Pakubuwono ke-6 yang meninggal 1849 ya, di Ambon. Namun tahun 1957 ini digali makamnya dan dipindahkan ke Pacitan Imogiri. Beliau nanti akan menjadi pahlawan nasional karena perjuangan beliau. Beliau menjabat hanya kurang lebih 7 tahun sebagai Raja Kasunanan Surakarta dari tahun 1823 sampai 8 Juni 1830, dan diasingkan di Ambon sampai sedo beliau tahun 1849. Demikian dapat Om Bob sampaikan kawan sekalian, kurang lebihnya Om Bob mohon maaf, dan ini
kawan-kawan bisa melengkapi tentang sepak terjang beliau Pakubuwono ke-6 ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah perang Diponegoro juga. Itu saya kira kawan-kawan sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Dan sekali lagi kawan-kawan silakan melengkapi apa yang Om Bob tuturkan dari literatur-literatur yang sudah ada, dan kawan-kawan sekalian bisa browsing juga di media sosial tentang sejarah beliau Sinuwun Pakubuwono ke-6 yang meninggal karena perjuangan beliau mendukung Pangeran Diponegoro melawan pemerintah kolonial Hindia Belanda dan Kesultanan Yogyakarta. Demikian yang dapat Om Bob sampaikan, kurang lebihnya Om Bob mohon maaf. Salam udut kawan-kawan sekalian dan salam ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.